Ya pecah. Iya. Ini banyak pertanyaan yang masuk. Seperti saya katakan, tidak semua soal saya jawab, dan nanti kalau ada soal yang tidak dijawab, tolong ditanyakan kepada Al-Ustaz Abu Ihsan. Pertanyaan pertama, bagaimana menginfakkan harta di jalan Allah sedang hasil dari yang tidak baik atau dari jalan yang haram? Masalah hasil harta yang haram, para ulama khilaf tentang di manakah boleh diinfakkan. Saya sudah membaca beberapa fatwa tentang masalah ini. Sebagian ulama mengatakan diinfakkan harta yang haram, diinfakkan untuk kepentingan umum, seperti dibuat jalan umum, dibuat jembatan, dibuat mungkin jalan masuk ke kampung, yang penting kembali kepada kemanfaatan umum. Sebagian ulama yang lain, di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah, bagaimana didengar oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rais, dia sering mendengar perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah tentang harta dari bank. Bahkan kata Syekh Utsaimin dibolehkan untuk membangun masjid, bahkan dibolehkan untuk membangun masjid. Dalam demikian juga saya terakhir baca fatwa Lajnah Daimah, boleh untuk diberikan kepada fakir miskin, bahkan boleh untuk membangun sekolah untuk tahfiz Quran, dibolehkan oleh Lajnah Daimah. Karena tatkala seorang punya harta yang haram, dia salurkan, itu bukan dalam rangka untuk bersedekah, enggak, dia nggak akan dapat pahala. Meskipun dia untuk bangun masjid nggak dapat pahala, karena ini uang haram. Tetapi takhallusan untuk agar dia lepas dari beban. Ini harta haram, bagaimana saya lepas dari beban? Apakah saya buang di got? Ataukah saya buat jembatan? Ataukah saya bangun masjid? Sebenarnya mengatakan, terserah apa saja yang penting jangan kebaikan, jadi masalah daripada buat yang dibuang di got, mending dibuat masjid. Dan saya lebih condong pada pendapat yang kedua, karena ini bukan sedekah. Kalau sedekah tidak boleh, ya. Sedekah kita niatkan sedekah tidak boleh. Tapi ini orang punya harta haram, bagaimana dia bisa bebas dari harta haram tadi? Uang ini mau dikemanakan? Gitu. Apakah mau dibangun jembatan atau apa? Ya, apa saja? Apa bedanya jembatan juga dengan bangunan sekolah? Sama saja, sama-sama untuk kebaikan, tidak ada bedanya. Oleh karena itu saya condong pada pendapat kedua, meskipun saya kali ini masalah khilafiyah. Saya condong pada pendapat kedua, harta haram apa saja bagi seorang yang ingin dia bebas dari dosanya, maka dia gunakan untuk segala macam kebaikan, tidak jadi masalah. Dan ada fatwa Lajnah Daimah tentang masalah ini. Allah Taala. Ustaz, jika kita sholat subuh bermakmum dengan imam yang duduk tahiyat akhirnya tawarruk, apakah kita sebagai makmum ikut imam yang duduk tahiyat akhirnya juga tawarruk? Sekarang saya tanya, kalau imamnya goyang-goyang, nanti juga goyang nggak jarinya? Hah? Nggak kelihatan. Jadi maksudnya innamal imamu yu'tamma bih. Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Artinya pada perkara-perkara yang zahir. Makanya kata Rasulullah mengatakan, idza kabbara fakabbiru. Jika dia bertakbir maka bertakbirlah. Jika dia sujud maka sujudlah. Jadi perkara yang zahir. Adapun masalah itu ya tidak harus mengikuti imam.
Nah, sehingga kalau imam goyang-goyang jarinya, antum tidak mesti goyang-goyang kalau antum berpendapat tidak goyang, atau sebaliknya. Kalau imamnya ternyata tidak goyang, antum juga kalau antum goyang silakan digoyang. Jadi tidak mesti mengikuti imam dalam masalah ini. Yang diikuti adalah gerakan-gerakan yang zahir. Artinya kalau imamnya sujud, antum jangan rukuk. Imam sujud, antum juga sujud. Imamnya bertakbir, antum jangan sami Allahu liman hamidah, yang antum juga bertakbir. Itu maksudnya. Dan itu isyarat juga bahwasanya imam diikuti, bukan imam yang mengikuti. Karena sebagian orang awam mereka terkadang melombai imam. Imamnya berallahu sudah langsung dia sudah sujud di luar, imamnya belum sujud. Ini percuma saja, terakhirnya juga dia kalah. Dia ingin melombai imam, menang daripada imam, terakhirnya pun dia kalah. Kalau salam dia harus tunggu imam salam di luar. Itu masalah yang penting dia kalah sejak awal. Bagaimana hukumnya jemaah haji yang berangkat dengan disuntik dengan enzim babi? Kalau tidak disuntik tidak boleh masuk ke tanah suci. Ini benar ini kan? Pertama masalah vaksin yang akan diberikan kepada jemaah haji yang ada enzim babinya ya. Saya tidak tahu hakikat vaksin tersebut karena saya beberapa kali ditanya pertanyaan beda-beda. Ada kemarin beberapa dokter, mereka bertanya kepada saya, Ustaz, bagaimana dengan vaksin yang akan disuntikan kepada jemaah haji? Tetapi kata mereka, enzim babi yang digunakan dalam vaksin tersebut itu hanya katalisator. Katalisator itu dalam kimia itu adalah sekedar zat untuk membantu proses cepatnya berjalan proses. Tetapi hasil dari reaksi tersebut tidak ada zat itu. Jadi ada proses kimia ditambahkan zat tadi supaya apa? Supaya proses reaksinya cepat. Namun hasilnya nanti zat tadi tidak ikut campur, jadi dia masuk dan dia keluar lagi. Jadi itu namanya katalisator. Dan ini juga yang terjadi pada dulu Ajinomoto. Ajinomoto itu ada digunakan katalisator dari minyak babi. Namun hasilnya tidak ada lagi minyak babi. Kalau perkaranya demikian, ini perkaranya butuh pengamatan lagi. Namun perkaranya lebih ringan. Kenapa? Karena hasilnya sudah tidak ada apa? Sudah tidak ada babinya. Akan tapi saya kemudian beberapa waktu lagi ditanya lagi, Ustaz, hasilnya pun masih ada enzim babi. Kalau masih ada enzim babi, hukumnya haram, jelas. Tetapi kalau kondisinya pada seperti yang pertama, babi tadi hanya sekedar katalisator, hanya sebagai pemacu reaksi, namun terakhir dia keluar dari yang reaksi, maka ini butuh pembahasan ya. Namun pertanyaannya lebih ringan daripada perkara yang kedua. Kenapa? Karena hasilnya sudah tidak ada babinya. Allah a'lam. Ustaz, semoga Allah menjaga Ustaz. Saat ini saya tenggelam dalam lautan hutang. Kalau saya masih danau ya. Bertahun-tahun saya sebenarnya malu untuk minta bantuan kepada saudara-saudara saya kaum muslimin. Alhamdulillah mereka mau membantu saya. Saya berdoa kepada Allah semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik dari apa yang mereka bantukan kepada saya. Namun karena hutang saya terlalu banyak, lautan, bantuan yang saya terima tersebut tidak cukup menutupi hutang saya. Saya mohon ampun kepada Allah yang semoga Allah yang yang mungkin ini kafarat bagi saya atas dosa-dosa saya yang telah yang hanya Allah saja yang tahu banyaknya dosa saya. Lautan dosa juga kali. Ya Ustaz, nasihat apa yang harus saya lakukan dengan sebab saat semoga hati saya tenang agar saya bisa intinya ikhwan fillah azani Allah ya kepada al-akh yang mungkin atau
akhwat atau ikhwan saya tidak tahu ini yang memiliki hutang yang begitu banyak ya. Ya, apa namanya, yang jelas Anda berusaha untuk menutupi hutang Anda ya. Setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu usaha Anda. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani apa yang tidak dimiliki oleh seorang hamba. Yang jelas berusaha semaksimal mungkin untuk menutup hutang, karena hutang itu perkara yang berat. Masalah nanti di hari kiamat orang akan menuntut haknya di hari kiamat. Tapi kalau apa namanya, Rasulullah sallallahu man aqada amwalan nas liyutlifa biha atlaqahu Allah. Barang siapa yang ingin mengambil harta manusia untuk merusak harta tersebut, maka Allah akan merusak orang ini. Namun barang siapa mengambil harta orang, yakni berutang dalam rangka dengan niat untuk mengembalikan, maka Allah insya Allah akan apa? Menggantikan hutangnya. Artinya apa? Jika seorang hamba ternyata tidak mampu untuk menghadapi hutang-hutangnya dan dia bertobat karena terlalu banyak hutangnya, insya Allah di akhirat Allah akan ampuni dia. Tetapi ingat, saya katakan tadi, berusaha semaksimal mungkin, karena hutang inilah hak orang lain. Menjadi masalah nanti akan ditutup di akhirat kelak. Kemudian jangan lupa doa yang pernah diajarkan oleh Ali radhiyallahu taala anhu kepada seorang mukatib, seorang budak yang ingin kelilit utang. Ada seorang budak mukatib, dia itu ingin membebaskan dirinya, jadi sepakat sama tuannya. Bagaimana kalau saya bebaskan diri saya bayar sama kamu uang sekian. Akhirnya tuannya setuju. Silakan kalau ingin bebaskan dirimu, silakan kerja. Akhirnya dia kerja, namun dia juga tidak berhasil untuk menebus dirinya. Akhirnya dia pun datang kepada Ali bin Abi Thalib. Akhirnya kata Ali bin Abi Thalib, "Ala u'allimuka kalimatin 'allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maukah aku kabarkan, aku ajarkan kepada engkau doa yang pernah Rasulullah ajarkan kepadaku, meskipun hutangmu sebesar gunung akan lunas. Ya. Kata dia, doa apa itu? Akhirnya diajarkan, Allahumma qini bihalalika an haramika wa qini bifadlika amman siwa. Ya. Doanya Allahumma qini bihalalika an haramika wa qini bifadlika amman siwa. Dibaca bangun malam minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara bagi Allah itu sangatlah mudah. Allah hanya mengatakan kun fayakun. Yakinlah dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menenangkan hati yang bertanya ini dan semoga Allah membantu melunasi hutang ini. Ustaz, bagaimana dengan adanya permasalahan waktu sholat subuh yang katanya terlalu cepat, setengah jam dari waktunya, yaitu timbulnya fajar shadiq ya. Jelas bahwasanya waktu subuh itu dilihat dari munculnya fajar shadiq. Fajar shadiq itu biasanya muncul setelah fajar kadhib ya. Kalau fajar kadhib itu larinya ke atas cahayanya, kemudian nanti hilang. Adapun kalau fajar shadiq dia keluarnya datar dan tidak akan hilang, terus menerang. Kalau belum muncul fajar shadiq, maka belum masuk waktu sholat subuh. Dan ini butuh penelitian lagi. Saya tidak tahu apakah jadwal abadi yang diletakkan oleh pemerintah itu di atas penelitian atau hanya sekedar mereka-reka. Wallahu taala alam. Akan tetapi Syekh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang masalah orang yang sahur, kemudian dia mendengar azan orang yang sedang azan. Kata Syekh Utsaimin, kalau memang orang yang azan tadi, rahimahullah, kalau memang orang yang azan tadi dia diketahui azan selalu pas waktu munculnya fajar shadiq, maka ikutilah, berhenti. Kalau dia azan langsung berhenti makan. Tetapi kata beliau, penglihatan langsung itu lebih didahulukan daripada jadwal, karena kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Melihat langsung. Namun saya ingatkan, yang melihat juga harus pandai melihat. Lihatnya di mana? Jangan lihat di atas bangunan, mungkin tertutup fajar shadiqnya, tertutup sama apa? Hotel Madani ya? Hotel Madani tertutup fajar shadiqnya, ya nggak kelihatan. Harus lihat tempatnya pas, kemudian bisa melihat. Karena fajar shadiq awal keluar itu yang jadi masalah. Apakah tiap mata bisa melihatnya? Kalau sudah terang semua orang bisa lihat. Tapi pertama kali munculnya kapan itu? Kalau bisa lihat berapa orang meneliti, karena penglihatan langsung itu lebih diutamakan daripada jadwal, lebih diutamakan daripada jadwal. Dan saya tidak tahu juga jadwal itu benar atau tidak, Allah taala alam. Kalau tidak benar ya ikut penglihatan antum, kalau tidak benar. Tapi kalau benar, antum yang salah lihat.
Enggak, kalau masalah begini ya kita taat kepada perintah kecuali la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah ya. Kalau memang tidak benar maka kita kembalikan kepada yang benar. Tidak boleh kita sholat sebelum waktu. Cuma mungkin fitnah di masyarakat ya kita akal-akali bagaimanalah supaya kurangnya fitnah di antara masyarakat kalau tidak mampu menjelaskan dengan baik. Karena khawatir kalau antum jelaskan sama masyarakat pun masyarakat tidak terima. Ini salafi orangnya kasar-kasar, ngawur, kalau ngawur sholat aja ngawur waktunya sudah sholat mereka masih makan gitu. Kemudian apa? Sebagian orang yaitu kadang main-main dengan fajar shadiq. Ini kenyataan ini. Jadi dia mau azan dulu, saya belum selesai makan, jangan dulu. Jadi sahur selesai, sekarang azan sudah. Gimana? Masa mau azan tunggu saya selesai makan? Ini nggak benar seperti ini. Ada orang yang main fajar shadiq kalau sudah masuk saya harus azan sudah berhenti makan, nggak boleh. Jadi tadi tinggal dicek. Ya. Tapi kata Syekh Utsaimin, penglihatan itu didahulukan daripada apa? Daripada jadwal. Menghukumi jadwal itu salah atau tidak itu butuh penelitian lebih lanjut. Tapi antum kalau mengamalkan yang antum lihat itu tidak menjadi masalah. Ya. Imam masjid pernah menegur dan kecewa, kenapa setiap selesai sholat fardu kalian tidak pernah ikut berdoa dan kelihatan berdoa? Apa semestinya jawaban yang paling tepat untuk di imam masjid tersebut, untuk si imam masjid tersebut? Anak kata-kata di bawahnya kita ketahui bersama doa huwal ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Doa itulah ibadah teragung. Dikabulkan atau tidak dikabulkan itu ibadah pahalanya besar. Kenapa? Karena antum menunjukkan kerendahan antum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan antum benar-benar menunjukkan kerendahan antum? Ketika antum berdoa, menunjukkan kebutuhan antum dengan Allah dan Allah senang. Ada hambanya yang merasa butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia merasa butuh semakin tinggi nilainya si Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya katakan, jalankan sunnah antara maghrib dan isya berdoa, angkat tangan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar imam tahu kita juga berdoa. Kapan dia tidak mesti antara azan, kapan kita berdoa silakan berdoa. Mungkin setelah sholat sunnah berzikir, setelah berzikir berdoa silakan. Nanti kalau imam tegur saya juga berdoa Pak Imam. Yang jadi masalah saya lebih senang kepada sunnahnya Nabi. Nabi kalau setelah sholat tidak doa rame-rame. Jelaskan dengan cara yang bagus. Tapi tunjukkan antum juga berdoa. Masalahnya imam juga pernah berdoa, imam juga bertanya, ini orang tidak pernah berdoa. Memang benar, memang tidak pernah berdoa. Akhirnya timbul masalah. Pertanyaan Ustaz, apakah ada batasan panjang rambut seorang laki-laki? Bolehkah seorang laki-laki memanjangkan rambutnya melebihi bahu? Bolehkah seorang laki-laki mengikat rambutnya yang panjang atau menyanggulnya? Jadi masalah rambut kembali kepada masalah adat. Sebenarnya boleh saja, seorang Rasulullah juga pernah mengunci rambutnya, Rasulullah juga pernah rambutnya lebih daripada bahu. Tapi lihat kepada adat di sini ya. Kalau antum mengunci rambut, antum disangka bencong, nanti ada yang naksir lagi. Jadi yang wajar-wajar saja, tidak jadi masalah. Tapi tunjukkan bahwa antum laki-laki, ya. Tunjukkan bahwa antum laki-laki. Anak khawatir kalau antum panjangan rambut disangka orang preman. Kalau nggak disangka bencong, disangka apa? Preman. Tapi kalau antum punya jenggot mungkin tidak ya. Punya jenggot mungkin tidak. Ya boleh-boleh saja. Tapi tadi tetap jaga bahwa kita sekarang di Indonesia adatnya lain dengan adat zaman dahulu. Jadi jaga bagaimana supaya tidak antum kelihatan perempuan atau tidak kelihatan preman atau tidak kelihatan apa? Bencong. Bagaimana hukumnya apabila yang meninggal memberikan hartanya tanpa sepengetahuan ahli warisnya? Apakah ahli warisnya pantas untuk menuntutnya? Menuntut siapa yang meninggal? Bagaimana hukumnya apabila yang meninggal memberikan hartanya hibah dan dijual tanpa sepengetahuan ahli warisnya? Apakah ahli warisnya pantas untuk menuntutnya? Maksudnya menuntut ke siapa? Yang meninggal? Saya nggak paham. Coba gimana? Coba? Nggak, saya jawab. Tapi sebenarnya gimana?
Menuntutnya di hari kiamat maksudnya. Allah alam. Yang jelas kalau yang meninggal belum meninggal, berarti yang punya harta yang belum meninggal itu ahli warisnya belum jadi ahli waris. Kapan jadi ahli waris? Kalau sudah meninggal. Tatkala sang yang meninggal belum meninggal, dia terserah mau bikin apa hartanya. Cuma seharusnya dia tidak seperti tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka anta warasataka aghniya, khairun min an tadarahum 'alatan yatakaffafuna." Sungguhnya engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan anak-anakmu, ahli warismu dalam keadaan miskin minta-minta sama orang. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wasiatnya cuma 1/5, tidak 1/3, 1/5 dari hartanya. Adapun yang kalau dia belum meninggal dia berhak melakukan apa yang dilakukan. Cuma tadi tidak boleh dia meninggalkan keluarganya dalam keadaan terlantar. Jadi ahli warisnya tidak bisa nuntut. Seorang ayah meninggalkan wasiat, seluruh hartanya diberikan pada anak-anak dari istri kedua dan adik-adik istri ke-1. Pantaskah menurut syariat? Pantaskah menuntut? Dan adik-adik istri 1 pantaskah menuntut? Adik-adik apa anak-anak ini? Oh, anak-anak. Anak-anak istri 1 pantaskah menuntut? Ya pantas. Jadi gini, di antara bukti bahwasanya harta kita itu harta titipan. Kalau kita sudah meninggal dunia, sudah tidak ada urusannya. Kembali kepada hukum syariat pembagiannya. Ada namanya pembagian waris. Ya. Seorang kalau punya istri 2, maka setiap istri mendapatkan 1/8 dan anak-anak dihitung semua. Kalau itu memang anak dia, anak istri pertama jelas anak dia juga, ya itu semua ikut masuk dalam ahli waris. Adapun wasiat bapak ini tidak boleh dilaksanakan. Wasiat bapak ini tidak boleh dilaksanakan. Pertama, wasiat hanya boleh 1/3, lebih dari 1/3 tidak boleh dikerjakan. Yang kedua, tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Anak itu juga ahli waris. Saya punya anak 3. Saya berwasiat kalau saya meninggal 1/3 buat kamu anak pertama. Kenapa? Karena kamu telah mencarikan bapak istri kedua. 1/3 buat kamu. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena anak kita ahli waris juga, tidak boleh. Tidak. Kalau mengasih wasiat keluar daripada ahli waris itu pun hanya 1/3. Jadi wasiat ini tidak boleh dikerjakan, haram hukumnya. Haram hukumnya. Ustaz, bagaimana kita menyikapi pertanyaan orang yang mengatakan yang utama tauhid, akhlak hanya penyempurna? Akhlak itu praktek daripada tauhid. Makanya Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan bahwa Al-Quran semuanya adalah tauhid. Semua perintah dalam Al-Quran itu adalah penyempurna daripada tauhid. Yang benar dasar daripada tauhid adalah keyakinan bahwa tidak boleh berbuat syirik kepada Allah. Itu benar. Karena tapi kalau tidak ada pembuktiannya, itu jadi masalah. Bukti daripada tauhid itu praktek akhlak itu. Buat apa seorang ngaku tauhid kalau tidak ada prakteknya? Kalau tidak ada amalannya berarti hatinya dipertanyakan. Makanya saya katakan, boleh saja kita mengatakan kita bertauhid, tapi belum tentu tauhid kita benar. Sekedar wacana atau tidak masuk ke hati. Kalau masuk ke hati, mestinya ada buahnya, mesti ada amalannya. Kalau nggak ada amalannya, yang di hati ini pertanyakan tauhid masalah hati. Kita beriman bahwasanya akan tiba hari kiamat. Kita beriman kita pasti bertemu dengan Allah. Contohnya Rasulullah mengatakan, Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr. Tauhid. Sungguhnya kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat hari kiamat. Sebagaimana kalian melihat bulan. Tidak, la tudammuna, dalam riwayat yang lain, la tudarruna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan dorong-dorongan tatkala melihat Allah, kadang melihat ke atas. Tidak akan saling memudaratkan tatkala melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu fa in sata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla maghribiha fa'alu. Kata Rasulullah SAW, jika kalian mampu untuk salat pada waktunya, tidak terlambat dari waktunya salat subuh maupun salat maghrib maupun salat asar, maka lakukanlah. Lihat di sini, Rasulullah SAW menggandengkan antara tauhid, keyakinan melihat Allah dengan masalah salat. Dengan masalah salat. Kalau kamu yakin pasti melihat Allah, pasti bertemu dengan Allah, maka salat pada waktunya. Jangan sampai telat salat. Nah, kalau seorang kemudian kita tauhidnya bagus tapi salat tidak pada waktunya, salat jamaah telat, ya, itu ya
Berarti keyakinannya masih pada mulutnya, baru tengah-tengah masuk dalam hati. Kalau imannya matang di hati, maka dia akan ada buahnya. Allah Ta'ala. Bagaimana cara melihat fajar shadiq untuk melihat waktu sholat subuh? Tadi saya katakan fajar shadiq itu, fajar kadzib arahnya vertikal, vertikal ke atas dan dia akan hilang. Adapun fajar shadiq arahnya horizontal, melintang dan dia tidak akan hilang, terus bertambah. Bagaimana kiat-kiat atau trik-trik menjadi orang sukses di dunia akhwat? Sukses dalam apa? Maksudnya dalam dunia atau dalam akhirat? Kalau ingin sukses dalam akhirat, maka mudah. Sungguhnya kata Rasulullah SAW, "Fa'innahu unduri aina anti minhu, fa'innahu jannatuki aw naruki." Lihatlah bagaimana posisimu di hati suamimu. Sungguhnya suamimu itu surgamu atau nerakamu. Kata Rasulullah SAW, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata tasjudu li zawjiha." Kata Rasulullah, kalau saya boleh memerintahkan seorang sujud kepada selain Allah, maka saya akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Kata Rasulullah SAW, "Ayu imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah." Wanita siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridha, maka masuk surga. Kalau surga kita di bawah telapak kaki ibu, tapi kalau buat istri, surganya di bawah telapak kaki suami. Maka hendaknya dia melayani suaminya dengan sebaik-baiknya. Yang saya ingatkan kepada aku semua, di antara perkara yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, yaitu menghidupkan kasih sayang di antara suami dan istri. Dan di antara hikmah dari menikah adalah menundukkan pandangan sang suami. Kata Rasulullah SAW, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu ahsanu lil farj wa aghaddu lil basar." Wahai para pemuda, barang siapa yang di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Sungguhnya menikah itu akan menundukkan pandangan suami dan akan menjaga kemaluan suami. Oleh karena itu, perhatikan masalah tempat tidur, wahai para akhwat. Perhatikan penampilan tubuh. Jangan kalau keluar rumah saja baru berhias-hias, baru pakai baju yang indah. Tapi kalau dalam rumah pakai baju robek-robek, jangan. Tidak seperti orang-orang awam. Banyak orang seperti itu, kalau keluar rumah, masya Allah, hiasannya, bajunya menor, mukanya dikasih pensil warna, coret sana coret sini, baru keluar dilihat orang semua. Tapi dalam rumah, meskipun bajunya baju perang, baju robek-robek, tidak apa-apa. Jangan sampai tempat tidur ibu-ibu sekalian ada kutu busuknya, menghilangkan kehormatan suami. Jadi suami itu dijaga baik-baik, jangan sampai dia matanya dilalatan. Bagaimana caranya ini dibuat dia senang? Ini sangat penting, mas. Karena sebagian anggota yang penting sholat, yang penting ibadah puasa ini tidak diperhatikan. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, kalau seandainya suami mengajak istrinya da'ila firasiha, diajak kepada tempat tidurnya, kemudian sang istri menolak, maka akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Dosa besar menolak keinginan suami. Kapan saja suaminya ingin, jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, harus taat. Terutama di bulan Ramadan, karena kesempatan terbatas, harus taat. Bahkan kata Rasulullah SAW, "Wa in kanat 'alal qasab", meskipun sang istri lagi naik kuda apa? Di atas pelana, di atas onta. Kalau suaminya kepingin, maka dia harus turun dari ontanya, segera menuju tempat tidur, melayani istrinya, melayani suami. Dalam riwayat kata Rasulullah SAW, "Wa in kanat 'ala tanur", meskipun sang istri lagi bakar roti, suaminya kepingin rotinya ditinggal, tidak apa-apa, meskipun mubazir, kata para ulama. Meskipun rotinya hangus, tidak jadi masalah. Karena memenuhi kebutuhan suaminya lebih utama daripada si roti. Tinggal rotinya. Oleh karena itu, ini nasihat kepada, ini pembelaan kepada para suami, para ibu. Ini penting, ini ibadah bukan cuma sholat, puasa, tidak. Melayani suami itu ibadah. Pahalanya besar, menjaga pandangan suami. Suami itu tengah mati, coba bayangkan. Jalan kerja, tiap hari melihat cewek di jalan, dia nggak pengen, dia juga kelihatan. Syahwatnya timbul. Kalau istrinya kemudian tidak melayani, ya wajar saja kalau suaminya mencari penyaluran yang lain. Maka hendaknya sang istri berusaha untuk melayani sebaik-baiknya. Ini demikian juga suami hendaknya juga memperhatikan dirinya. Ya jangan ingin berhubungan dengan istri tapi ternyata badannya masih keringatan, masih bau, ketek, jangan. Dia juga harus memperhatikan dirinya. Intinya bagaimana supaya bisa harmonis antara suami dan istri. Ini kalau sang akhwat ingin sukses di akhirat.
hendaknya mencari surga di bawah telapak kaki suaminya. Kalau ingin sukses di dunia, tentang bagaimana berbisnis maksudnya, maka saya tidak tahu. Kalau saya tahu, istri saya tidak sukses. Ustaz, mana yang lebih dekat pada kemiskinan? Ketakwaan atau kekafiran? Manakah yang lebih dekat pada kemiskinan? Ketakwaan atau kekafiran? Tidak ada kelaziman orang bertakwa itu pasti miskin dan orang kafir pasti kaya. Tidak ada. Ada orang kafir yang kaya, ada orang kafir yang miskin. Ada orang bertakwa yang kaya, ada orang bertakwa yang miskin. Cuma kata Rasulullah SAW, kebanyakan penduduk surga itu apa? Orang miskin. Kemudian orang kaya apa? Orang kaya masuk surga belakangan. Berapa tahun? 500 tahun. Kalau gitu jadi orang miskin saja. Enggak ya. Tadi ini masalah khilaf kita katakan ada sifat Islamiyah. Orang kaya meskipun jelas terlambat yang masuk ya, jelas terlambat. Bagaimana mau masuk di luar? Rumahnya 10, istrinya 4, banyak pertanyaannya. Mobilnya 5, banyak yang ditanya. Kemana harta ini, mau bikin apa? Dia ini menjelaskan. Ini mobil saya yang pertama Ustaz buat dakwah. Ini yang kedua saya kasih Ustaz. Ini yang ketiga saya buat anak yatim. Tapi kan perlu penjelasan. Semuanya perlu apa? Hisab. Dia akan tetap terlambat masuk surga. Tetapi kalau ternyata setelah totalan pahala lebih banyak daripada si miskin, ya sudah, dia derajatnya lebih tinggi di surga. Jadi tidak ada kelaziman kalau terlambat masuk surga berarti apa? Lebih rendah apa? Kedudukannya. Paham ya? Jadi yang kaya juga kalau itu saya miskin saja. Duitnya buat ini aja. Pak siapa ini bagi-bagi? Enggak. Yang jelas harta itu titipan. Ya, dan pasti akan ditanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma tus'aluna yauma idzin 'anil na'im." Kalian akan ditanya tentang kenikmatan yang kalian lakukan. Apa saja yang kita miliki pasti ditanya. Uang 1 rupiah pun Allah akan tanya, kemana uang tersebut, dari mana kamu dapatkan. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih afdal, berdoa untuk bertambahnya ilmu atau bertambahnya harta? Tidak ada pertentangan. Doa minta dua-duanya, enggak jadi masalah. Minta ilmu dan juga minta harta. Akan tetapi Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk minta apa? Minta ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan Allah tambahkanlah aku ilmu. Dan kebanyakan saya katakan dari sebagian para sahabat mengatakan kunna nubtala bil faqr faqadarna wa nubtala bil ghina wa lam nasbir. Kami dahulu diuji oleh Allah dengan kemiskinan, kami sabar. Namun tatkala kami diuji dengan kekayaan, kami tidak sabar. Banyak orang seperti itu. Makanya kata Rasulullah SAW, mal faqru akhsha alaikum. Saya tidak takut kepada kemiskinan menimpa kalian. Tapi apa kata Rasulullah? Aku khawatir antum terlalu dunia. Aku khawatir kalian akan dibuka dunia oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kalian. Kama busitat liman kana qablakum. Sebagaimana telah dibukakan dunia bagi terhadap orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Fa ahlakatkum kama tuhlikuhum. Akhirnya kalian akan berlomba-lomba mencari harta setelah dibukakan oleh Allah. Akhirnya kalian pun binasa sebagaimana membinasakan orang-orang sebelum kalian. Banyak orang yang katakanlah dikasih harta tidak sabar dengan hartanya. Akhirnya apa? Minimal ibadahnya kurang. Tidak lagi rajin beribadah. Ya. Kita sekarang ini miskin, tapi kalau Allah kasih harta belum tentu kita bisa ikut pengajian terus. Belum tentu kita rajin ibadah. Bisa jadi kita tenggelam dengan dunia. Akhirnya kita untuk beribadah. Makanya saya katakan apa saja yang Allah tuliskan bagi kita terima dan kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Kalau kita diberikan kelebihan harta, maka banyak beramal, banyak bersedekah. Karena setiap harta akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menyikapi fatwa MUI tentang haramnya memberi uang kepada pengemis jalanan? Yang mana di antara alasannya ada di antara pengemis itu yang menjadikan pengemis sebagai profesinya, atau ada juga yang menjadi pengemis musiman. Masya Allah ya. Jadi ada profesi pengemis, ada pengemis musiman. Di Madinah juga ada, di Saudi juga ada pengemis profesi, ada pengemis musiman. Pengemis musiman kapan? Kalau musim haji banyak pengemis yang tadinya kita tidak pernah lihat. Muncul yang tangannya buntung, yang macam-macam jalan di jalan orang kasih. Kalau pengemis musiman tidak apa-apa. Yang jelas pengemis itu adalah sesuatu yang tercela. Ya. Amalan pengemis itu adalah amalan yang tercela. Tapi kalau kita kasih pengemis itu amalan yang baik. Amalan yang baik. Ya, alhamdulillah pengemis mesti tahu, masih ada orang yang bisa dicintai, sehingga dia tidak merampok, dia tidak mencuri.
Ya saya masih bisa minta meskipun amalan jelek, tapi toh ada orang yang kalau gitu saya mengemis saja daripada merampok, daripada mencuri, daripada merampok. Tapi kalau ternyata seperti tadi pengemis jadi profesi ya, memang jadi masalah ya. Mungkin MUI sudah memikirkan ya, untuk menghilangkan seperti itu dengan dilarang untuk memberi kepada pengemis. Allah alam, saya sendiri kurang setuju dengan fatwa ini ya. Dari zaman dahulu juga ada pengemis, zaman Nabi juga ada pengemis. Bisa jadi ada orang memang tidak punya pekerjaan atau orang cacat dan lain sebagainya. Kalau memang kebanyakan pengemis, mayoritas pengemis seperti itu memang profesi, artinya ada kepala gengnya, kemudian dibagi-bagi, ada setorannya. Kalau memang seperti itu, maka ini ada sisi kebenaran daripada fatwa MUI. Tapi kalau itu memang mayoritas pengemis, kita lihat pada hukum mayoritas. Kalau mayoritas pengemis yang ada di jalan semuanya ada gengnya, ini mungkin ada sisi kebenaran dari fatwa umum. Tapi kalau ternyata bukan mayoritas, maka tidak boleh kita umumkan. Kalau bukan mayoritas, maka tidak boleh kita umumkan. Bagaimana jika kita kebanyakan. Bagaimana jika kita berdagang air kelapa muda? Kita berdagang air kelapa muda, lantas di dalam wadah kita tambahkan es batu agar airnya dingin dan bertambah jumlah airnya. Kepada pembeli kita katakan air kelapa ini telah dicampur dengan es batu. Apakah hal ini halal? Mengingat bila hal ini tidak kita lakukan, maka akan merugikan siapa ini? Merugikan penjual atau pembeli. Dan hal ini pernah dipraktekkan. Anak kurang paham dengan pertanyaan, tapi intinya orang jual es kelapa muda jelas ada esnya, namanya juga es kelapa muda. Meskipun tidak usah kasih tahu, Pak ini ada esnya nanti jadi air, orang semua sudah tahu. Memang saya goblok kamu gak selesai, tidak perlu dikasih tahu. Ada kelapa muda, ada esnya, jelas ada airnya. Itu wajar-wajar saja, tidak jadi masalah. Jadi jujur bagus, tapi jangan terlalu jujur sehingga seperti ini, tidak perlu. Ya. Bagaimana bila anak kita mengikuti perlombaan dalam memperingati acara bid'ah di sekolahnya seperti hari ulang tahun RI, Isra Mi'raj dan semisalnya? Juara atau tidak? Ada orang yang berhutang, dia sanggup bayar tapi tidak mau. Kalau dia tidak sanggup bayar, mungkin kita bisa ikhlaskan. Tapi kalau dia tidak mau, bagaimana Pak Ustaz? Apa harus kita ikhlaskan juga? Jadi ikhlas ada dua, ada ikhlas yang ikhlas, ada ikhlas yang terpaksa. Ini masalahnya. Orang kalau punya matlul ghairi zulm, kata Rasulullah, orang yang punya duit dan mampu bayar hutang ditunda-tunda, maka ini orang zalim. Selama dia menunda, dosanya semakin banyak. Selama dia menunda, dosanya terus jalan. Maka orang yang punya duit jangan tunda-tunda. Apalagi orang yang berhutang, butuh, yang mengutangi dia lagi butuh. Itu jadi masalah. Yang jadi masalah sebagian orang tadi, dia yang berhutang, artinya dia harus bayar hutang, malah seakan-akan dia yang di atas, yang menagihnya, yang minta-minta, bayar dong hutangmu, tolong dong, nanti saja itu. Padahal dia yang berhutang, tapi dia yang malah angkuh. Atau seakan-akan yang itu sudah memang kewajibanmu, kamu kan salah, saya juga salah. Dia wajib bagi kamu, bantu saya, jangan nagih-nagih dong. Seakan-akan sudah kewajiban temannya untuk mengikhlaskan hutangnya, enggak benar. Jadi ikhwan yang dilakukan Allah ya, kalau ada orang seperti ini harus ditegur, karena ini dosa. Kalau ada orang yang tidak mampu kita ikhlaskan itu sangat bagus. Tapi kalau orang itu mampu, supaya tidak menjadikan itu akhlak dia, ya, kalau setiap hutang tidak mau bayar, kita tegur, tagih, kita tegur, telepon dia, jangan malu-malu. Maaf Pak, antum punya utang sama anak. Oh iya, kalau dia ingat, kalau dia lupa, yang mana utangnya? Repot. Makanya kalau utang dengan siapa saja, masalah duit saya ulangi, masalah duit jangan pernah main-main, meskipun nama ikhwah. Ya. Tulis, sunnah kan kita tulis utang, sunnah. Karena tidak tahu namanya hati itu sangat lemah di hadapan harta. Ya. Makanya kalau ada utang, meskipun orang itu orang dekat sama kita, tulis utang tersebut. Karena bisa jadi nanti dia mentahdir antum, dia tidak mau lagi bayar utang. Itu kan sururi. Jadi tidak usah dibayar utangnya. Jangan tulis, tagih, ada bukti tagih. Karena itu menyelamatkan diri daripada siksa di akhirat. Ini ada yang bertanya tentang
zakat perdagangan ini tanyakan sama Ustaz Abu Ihsan. Apakah rambut atau bagian apa saja yang gugur dari atau terpisah dari bagian tubuh kita termasuk najis? Enggak ya. Jadi ini pendapat Malikiyah bahwasanya ini memang ada masalah fikih kemarin ditanyakan tentang masalah kuas yang terbuat dari rambut babi, bulu babi. Banyak kuas, terutama kuas-kuas yang buat roti untuk molesi apa? Itu terbuat dari apa? Bulu babi. Bagaimana hukumnya? Ya, khilaf di antara mayoritas ulama mengatakan hukumnya najis. Ya. Semua anggota babi hukumnya apa? Najis. Namun pendapat Malikiyah tidak. Bahwasanya sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan darah, tidak ada berkaitannya dengan misalnya minyak dalam tubuh babi, maka itu tidak najis. Di antaranya rambut. Rambut itu tidak ada kaitannya dengan kehidupan. Artinya kita kalau potong rambut kan nggak kesakitan, sakit nggak? Enggak. Berarti nggak ada kaitannya dengan apa? Kehidupan. Itu tidak najis meskipun dari babi. Ini pendapat Malikiyah dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena hewan yang masih hidup dalam hukum Islam ada hadisnya. Kalau ada kambing ya jalan, antum potong kakinya, dia masih hidup ini. Antum potong kakinya itu bangkai. Tidak boleh dimakan dan bangkai hukumnya apa? Najis. Tapi kambing kalau antum potong rambutnya najis enggak? Enggak, dibikin apa, bikin macam-macam ya, bikin jaket, bikin apa? Enggak apa-apa karena memang itu tidak najis dan bukan merupakan dari apa kehidupan. Jadi dipotong tidak sakit kambing. Bila dengan kakinya antum potong, hukumnya jadi bangkai. Kambingnya masih hidup antum potong, kakinya tadi jadi bangkai, tidak boleh dimakan dan hukumnya najis. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah merujukkan bahwasanya rambut babi hukumnya tidak najis. Wallahu taala a'lam. Namun saya juga condong pada pendapat ini. Kalau rambut babi saja tidak najis, apalagi rambut antum juga tidak najis. Ya. Bagaimana dengan mengikuti jamaah bersama imam kunut subuh? Apakah kita juga melakukan kunut subuh? Allah alam, anda lebih cenderung pada pendapat kita mengikuti. Bagaimana fatwa Imam Ahmad? Mengikuti orang yang kunut subuh, kita ikuti kunutnya. Meskipun Imam Ahmad tidak memandang disyariatkannya kunut subuh. Akan tetapi karena kunut subuh ini merupakan masalah khilafiyah dan harus ditoleransi. Antum boleh menjelaskan ini tidak disyariatkan, tapi tidak boleh ada pengingkaran sehingga sampai pada tahapan mencela orang yang kunut. Karena ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh itu disunahkan, meskipun hadis yang beliau jadikan sadaran hadisnya lemah. Kita semua kebanyakan dari ikhwan condong pada pendapat kunut subuh itu tidak disyariatkan. Namun ini masalah khilafiyah yang muktabar dan antum harus toleransi, meskipun hak antum untuk menjelaskan bahwa itu tidak disyariatkan. Kemudian, tatkala posisi antum jadi sebagai makmum, ya antum makmum. Karena depan ini masalah khilafiyah, maka antum ikuti. Kalau saya seperti itu, jadi saya kunut subuh, sebagaimana kata Imam Ahmad, saya kunut bersama imam, jadi makmum masalahnya. Imam sedang kunut, antum tidak kunut, karena antum keluar dari keimaman. Kecuali kalau antum jadi imam, ya, tidak usah kunut. Tapi kalau menjadi makmum, jadilah mengikuti imam. Allah Taala a'lam. Apakah sholat berjamaah zuhur? Apakah makmum wajib baca Al-Fatihah? Iya wajib, ya, wajib. Pada bacaan yang sirriyah, yang tidak kedengaran suara imam, maka wajib bagi makmum untuk apa? Untuk baca Al-Fatihah. Terus kalau tidak baca Al-Fatihah ngapain? Ngelamun, Allahu Akbar, melihat imamnya saja. Enggak ada kerjaan, ngapain? Baca sendiri, baca Al-Fatihah, baca surat. Assalamualaikum Ustaz, anak telah meminjam uang dengan menggadaikan surat tanah di bank untuk membuat usaha dan telah berjalan setahun angsurannya. Bagaimana agar saya dapat keluar dari riba tersebut sementara untuk bayarannya menunggak-nunggak? Ya segera dilunaskan ya, karena antum sudah terjepit. Nanti kalau antum tidak jawab, tidak bayar, akan semakin banyak
bunganya, untuk istighfar dengan berusaha segera melunasi riba tersebut. Ketahuilah bahwasanya kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Wa qala hum sawa, hadis riwayat Muslim. Kata Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan dari hasil riba. Wa mukilahu itu dari mukilahu, artinya memberi makan dia. Artinya nasabah pun sama hukumnya. Jadi jangan disangka yang dosa cuma yang makan hasil riba aja, yang mendolimi. Yang terdolimi juga sama dosanya, karena dengan sebab dia terjadi praktek riba. Dengan sebab dia terjadi praktek riba. Demikian juga yang mencatatnya dan menjadi saksinya kata Rasulullah SAW, hum sawa, semuanya sama-sama dilaknat oleh Rasulullah SAW dan sama dosanya. Demikian saja pertanyaan sudah habis. Kurang lebih saya mohon maaf. Kita berkata pada majelis mana boleh dihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.